Oke, pada video kali ini kita akan membahas uji T paired atau T berpasangan ya. Ini kebalikan dengan uji T independen tadi, karena pada independen itu kita akan membandingkan dua kelompok populasi yang berbeda. Kalau yang T paired kita menggunakan kelompok populasi yang sama, tapi kita ambil datanya dua kali ya. Contohnya ya, yang paling sederhana itu kita mau melihat apakah metode pembelajaran katakanlah inquiry berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, di sini pada T-paired kita memperlakukan bahwa kelas A itu kita pakai metode inquiry dan juga pakai metode yang bukan inquiry, katakanlah ceramah. Dan kita ambil tesnya dua kali di tiap masing-masing akhir pembelajaran. Atau bisa juga dengan contohnya yang before after itu kosmetik ya, pemakaian kosmetik sebelum dan sesudah itu bisa menggunakan T-paired karena menggunakan orang yang sama. Kita tes yang sebelum memakai kosmetik dan setelah dia menggunakan kosmetik. Jadi itu fungsi yang untuk T-paired test. Nah, langsung saja ya, saya menggunakan data yang berbeda di uji PDT. Oke, saya letakkan di sheet pertama. Dan untuk yang ini saya hanya menggunakan pretest dan posttest, tapi saya harap cukup jelas nanti perbedaannya. Jadi ini diambil dari satu kelompok populasi yang sama, hanya saja ini before dan after, sebelum saya memberikan tindakan dan setelah memberikan tindakan. Katakanlah saya mencoba metode pembelajaran problem based learning ya. Jadi pretest ini saya ambil sebelum saya menerapkan problem based learning, posttestnya saya setelah menerapkan problem based learning. Setelah ini kita datanya masukkan semua. Katakanlah saya ambil sebanyak 40 responden ya. Kemudian langsung saja klik analyze. Kemudian compare means. Jadi untuk compare means ini menunya untuk membandingkan ya. Means itu yang rata-rata. Kalau yang sekarang kita menggunakan paired sample t-test. Jadi sebenarnya ada banyak menunya, ada one way ANOVA, independent sample t-test seperti yang sebelumnya. Kemudian ada one sample t-test dan juga hanya membandingkan rata-rata saja. Oke, kembali ke topik. Silakan diklik analyze, compare means, kemudian paired sample t-test. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada paired variables ya. Ada dua variabel. Di variabel 1 silakan dimasukkan pretestnya. Kemudian di variabel 2 silakan dimasukkan posttestnya. Nah, oke. Sudah masuk. Kemudian silakan diklik option. Kita pastikan bahwa signifikansi yang kita gunakan 5%. Maka di sini harus 95% ya. Jadi itu melengkapi supaya jadi 100%. Maksudnya adalah CIP-nya, confidence interval percentage. Kalau sudah klik continue, kemudian kalau ini sudah klik OK. Nah, kita jelaskan interpretasinya. Di sini ada yang pertama, min itu adalah nilai rata-rata. Kita kan mau membandingkan apakah kita kan mau melihat ya, kita mau melihat apakah metode problem based learning tadi cukup mempengaruhi nilai tes ya, mampu meningkatkan nilai tes lah. Kita lihat dulu dari rata-ratanya, dari minnya. Min pretest 79,88, min posttest 83,03. Berarti yang posttest itu rata-ratanya lebih banyak dibandingkan pretest. Oke, jadi itu secara rata-rata memang lebih baik, tapi belum mampu menjawab hipotesis apakah problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar ya, karena hanya di rata-rata. Kita lihatnya nanti dari yang ketiga, dari yang paired sample test. Kita masuk yang kedua, tabel kedua, yaitu paired sample correlation. Yang di sini fungsinya adalah kita mau melihat apakah antara
pretest dengan posttest itu saling berkaitan. Apa yang saling berkaitan? Ya soalnya tadi, pretest dan posttest itu saling berkaitan atau tidak. Kita melihatnya di tabel yang kedua, yaitu paired sample correlation. Kita lihat dari nilai signya. Apabila nilai signya ya itu kurang dari 0,05, maka dia tidak berkaitan. Apabila lebih dari 0,05, maka dia saling berkaitan. Nah, di sini nilai signya adalah 0,013, berarti dia lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05. Maka dia tidak saling berkaitan soalnya. Oke. Kemudian kita masuk yang tabel ketiga, yang paling menentukan ya dalam uji hipotesis uji T-paired. Kita melihat di sini langsung saja kepada nilai sig-to-tail. Sig-to-tailnya itu ada sebesar 0,046 ya. Jadi kita harus bandingkan dengan nilai signifikansi 0,05. Dasar keputusannya yaitu jika nilai sig-to-tailnya ini kurang dari 0,05, maka HA diterima, H0 ditolak. Artinya kalau HA diterima artinya adalah saya sampai lupa ini. Terdapat saya ulangi lagi, jika sig-to-tail itu lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan HA diterima, berarti dikatakan dalam kasus ini metode problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar ya, karena HA diterima, berarti hipotesis A yang diterima. Namun apabila sig-to-tailnya itu lebih besar dari 0,05, maka dalam kasus ini metode problem based learning itu tidak mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, sekarang kita lihat nilai 0,046 itu lebih kecil daripada 0,05, meskipun selisihnya sedikit ya. Tapi tetap hasil keputusan ujinya adalah berdasarkan nilai signifikansinya, maka problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar. Seperti itu. Sebenarnya ada satu cara lagi kalau kita mau melihat apakah itu diterima atau tidak, apakah HA atau H0-nya diterima, yaitu dengan melihat nilai T ya. T di sini ada T kecil. Kalau populasinya besar biasanya menggunakan uji Z, tapi ini populasinya kecil menggunakan uji T. Uji T di sini dikatakan negatif 2,061, tapi dalam kasus ini negatif itu juga termasuk yang positif. Jadi misalkan 1,000 dibandingkan dengan negatif 2,00, dalam hal ini negatif 2 tetap lebih besar karena dia dihitung sebagai angka positif. Negatif ini terjadi karena nilai rata-rata pada pretest biasanya lebih rendah dibandingkan posttest. Oke, kembali ke cara menghitung nilai T ya. Sebelum kita melihat membandingkan antara nilai T hitung ini dengan T tabel, saya perlu tekankan bahwa sebenarnya kita sudah bisa berhenti di sini. Di sig-to-tail ini sudah cukup menjawab dari hipotesis kita, apakah HA yang diterima atau H0 yang diterima. Tapi supaya menambah wawasan saja dan untuk mempermantap, kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. T hitungnya adalah 2,061, kita cari T tabel. T tabel kita bisa cari di internet juga dengan kriteria menghitung DF-nya. DF-nya adalah 39, ada di sini. Kita tinggal mencocokkan saja. Ini adalah T tabel. Tinggal kita cocokkan ke arah kanan, disesuaikan dengan signifikansi. Rumusnya adalah alfa atau signifikansi dibagi 2, berarti 0,05 ya, yang merupakan signifikansi 5% kita,
dibagi 2 menjadi 0,025. Berarti ada di titik sini. Kita tarik ke bawah, DF-nya tadi adalah 39. Yang masih bingung, ini DF-nya 39. Kita tarik dari sini ke bawah 39. Tepat di sini nilainya adalah 2,02269. Kita bandingkan ya, itu adalah tabel 2,02269 dengan 2,061. Berarti masih lebih besar T tabel ya, meskipun tipis tapi lebih besar T tabel. Dasar kesimpulannya adalah dengan kriteria seperti ini. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA yang diterima, H0 ditolak. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HA ditolak, H0 diterima. Dalam hal ini HA diterima berarti memperkuat ini tadi Sikto Deltnya, yaitu metode pembelajaran problem based learning mampu meningkatkan nilai tes. Seperti itu. Oke, silakan dipelajari. Itu saja video kali ini.